Nyatanya begini, Nabi Muhammad dalam proses awal beragama itu melalui baiat, tapi kita nggak mau berbaiat. Padahal baiat itu bukan masalah tentang ikrar, sumpah, janji, bukan. Hakikatnya bukan. Hakikatnya itu diseberangkan ruh kita atau diaktifasi ruh kita itu. Roh kita itu diaktifasi karena apa? Hakikatnya setiap manusia itu di baliknya jasmaninya ataupun di dalam hati manusia itu ada ruh di dalamnya. Nah, orang yang belum berbaiat pada dasarnya ruhnya itu masih tidur. Nggak bedanya begini, kita umpamanya pertama kali beli HP baru, terus beli kartu baru. Kalau kartu itu nggak diaktifasi, itu nggak akan aktif. Buat internetan yang nggak bisa, buat telepon yang nggak bisa. Jadi harus diaktifasi dulu. Begitu juga ruh kita, itu juga harus diaktifasi. Maksudnya apa? Karena ruh itu pada dasarnya bagian dari Tuhan sendiri. Kenapa tertidur? Karena hawa nafsu kita yang sudah menyelimuti, sehingga ruh kita itu tidur. Karena kita lebih cenderung menggunakan akal dan hawa nafsu kita. Karena apa? Akal ini hampir 100%, bisa dikatakan hampir 100% dah. Itu dikuasai oleh hawa nafsunya, bukan ruhaninya. Gitu. Sedangkan banyak orang ataupun umat pada zaman sekarang yang Islam hanya jasmaninya saja, ruhaninya belum. Gitu. Karena ruhani itu harus dalam keadaan jasmani masih hidup, itu harus bisa menyeberang dulu ke alam akhirat, tapi jasmaninya masih hidup. Makanya yang dikatakan Nabi, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Nah, itu yang harus kita ikutin dulu. Lah kalau istilahnya BA dibilang, wah itu hanya zaman Nabi Muhammad saja. Lah terus lantas kita ngapain? Kalau Nabi mencontohkan berarti kita harus ngikutin. Kalau Nabi naik gunung ya kita naik gunung. Kalau Nabi turun gunung ya kita turun gunung. Masa kita hanya dengar cerita kesusahan Nabi kayak apa, tapi kita nggak mau ngikutin, ngalamin apa yang dirasain Nabi Muhammad sendiri. Itu karena apa? Kita hanya dengar cerita. Ini logika saja ya. Bagi kita bercerita saja, anggap aja kita sambil santai ngobrol gitu ya. Jadi gini, umpamanya kita kan kita hidup tidak minta, tiba-tiba dilahirkan kan begitu saja ya. Umpamanya nih, seandainya kok kita hidup dilahirkan pada zaman Nabi Muhammad, apakah kita berani ngikutin jejaknya yang kemana-mana diburu oleh orang-orang kaum kafir Quraisy? Mereka itu, orang kafir Quraisy itu bukan orang yang tidak tahu agama. Mereka tahu bahwa itu ahli kitab-kitab juga pada zaman itu. Karena apa? Menentang. Itulah perjuangan Nabi untuk mengenalkan apa? Kembalinya agama yang agama langit disebutnya. Jadi apa? Tentang ruh, karena pada saat itu agama itu sudah rusak. Rusaknya bukan di dalam ritualnya, bukan, tapi ketersambungannya antara hamba atau manusia dengan Tuhannya. Gitu. Jadi rusaknya agama itu bukan masalah pada ritualnya, tapi rusaknya agama itu kehilangan tali wasilah, kehilangan cara atau bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhan. Rata-rata manusia sudah merasa berhubungan dengan Tuhan, padahal belum. Yang berhubungan dengan yang disangkanya itu Tuhan sebenarnya bukan, masih angan-angannya sendiri. Harta duniawi itu terutama. Karena kalau ditanya, kau benar cinta Tuhan atau cinta harta? Kau kehilangan harta, jangankan nyampe jutaan, miliaran,
100.000 aja duitmu hilang, kau udah gelisah. Mungkin kalau bahasa Jawa itu muring-muring. Giliran kehilangan Tuhan kau diam-diam saja. Itulah yang harus jadi perenungan kita. Apakah benar kita itu sudah bertuhan, atau kita sebenarnya menuhankan harta gitu. Jadi orang sebenarnya kalau dipikir-pikir, rata-rata itu lebih gelisah kehilangan harta duniawinya daripada kehilangan Tuhannya. Nah, ini yang harus jadi perenungan kita bersama. Kenapa? Kita itu kayak semacam apa ya, kalau bahasa sekarang itu terhipnotis dengan sebuah cerita-cerita. Akhirnya apa? Kita dipengaruhi alam bawah sadar kita sendiri yang seolah-olah sudah mengenal Tuhan, padahal belum. Karena syarat bertuhan, kalau memang kita mengikuti yang katanya kita itu sebagai umat Nabi Muhammad, ya kita harus ngikutin sama persis. Karena apa? Ini tentang rumus. Umpamanya kalau Nabi Muhammad, ini umpama saja ya, hanya umpamanya saja pakai rumus matematika, pakai yang gampang aja lah, tambah-tambahan. Nah, umpamanya ini Nabi Muhammad pakai rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita pakai rumus yang lain yang nggak sama persis dengan Nabi Muhammad, ya pasti hasilnya berbeda. Jadi poin intinya apa? Kalau mau hasilnya sama dengan apa yang dijalani Nabi Muhammad, ya gunakanlah rumus yang sama. Bagaimana caranya Nabi Muhammad mengenal Tuhan? Gunakanlah apa yang Nabi Muhammad pakai caranya itu. Itulah ikutin. Jangan kita membuat cara sendiri. Akhirnya apa? Ya muncul hasil dari rumus kita sendiri. Nah, akhirnya pada suatu ketika kita mengalami sebuah kesusahan, gundah gulana, kita nyalain Tuhan. Itu padahal apa? Semua musibah ataupun malapetaka yang kita alami, hakikatnya itu sebenarnya ulah kita sendiri. Bukan karena Tuhan, bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan. Karena diri kita sendiri aslinya yang berulah. Itulah. Nanti suatu saat ya bisa kita bahas, karena itu ada di dalam Al-Quran juga.